Oke. Sip. Jadi teman-teman, malam hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat basic dalam trading forex. Kemarin kan kita sudah belajar tuh cara mengenali tren, higher high, higher low, kemudian ada structure, support become resistance, resistance become support. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang berbeda dari resistance dan support, yaitu supply dan demand. Oke. Supply dan demand in forex. Apa itu supply dan apa itu demand? Supply adalah ketika sesuatu barang itu sangat banyak sehingga menciptakan area supply. Demand adalah suatu kondisi di mana begitu banyak orang yang ingin membeli, barangnya tersedia sedikit tapi banyak orang yang ingin membeli, atau dalam artian terciptanya posisi area buy. Oke. Dalam supply demand in forex itu ada 4 formasi yang saya belajar dari guru saya. Oke. Ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan yang kita pelajari malam hari ini di dalam supply dan demand di forex. Yang pertama formasi, kemudian berapa banyak candle base, kemudian kita akan belajar syarat menambah probabilitas dari area tersebut. Nah, ini teman-teman yang akan kita belajar malam hari ini. 3 hal ini, kita belajar formasi dasarnya. Oke. Oke, buat teman-teman masih nol baru gabung, oke aman kok. Ini kita belajar dari betul-betul dasar. Teman-teman pasti bisa memahami. Kalau teman-teman ada pertanyaan, simpan dulu. Nanti di akhir sesi akan saya jawab pertanyaan teman-teman ya. Pertama itu formasi. Formasi supply dan formasi demand yang ada di forex itu seperti apa sih? Kemudian nomor 2, berapa banyak candle base? Apa maksudnya? Nanti teman-teman akan belajar. Oke. Kemudian syarat untuk menambah probabilitas. Ingat teman-teman, di sini kata kuncinya. Probabilitas ya. Jadi dalam forex itu tidak ada yang 100%. Kembali saya ucapkan, tidak ada yang 100%. Semuanya hanya probabilitas. Teknik dewa seperti apapun tidak akan pernah bisa menebak market 100%. Jadi kita sebagai trader, tugas kita adalah untuk mencari teknik yang probabilitasnya cukup besar supaya kita bisa trading dan kita bisa profit. Walaupun tetap akan ada hari di mana kita loss, akan ada minggu di mana kita loss, dan akan ada bulan di mana kita loss. Tugas kita hanya fokus pada kata ini, teman-teman. Probabilitas. Oke, teman-teman. Probabilitas. Nah, malam ini saya akan sharing sebuah teknik. Salah satu teknik yang paling populer digunakan di dunia trading forex, yaitu supply dan demand. Ingat teman-teman, ini hanya salah satu teknik. Oke, aduh, apa ini? Bentar ya, ada lagi yang masuk nih, kirim-kirim spam. Bentar, saya bersihkan dulu ya. Saya kick dulu orangnya. Sorry teman-teman. Duh, siapa sih namanya? Bentar ya. Ini cukup mengganggu sih ini. Bentar. Oke, kita remove dulu. Oke, sudah remove ya. Oke, message-nya saya notifkan dulu kali ya. Oke. Biar aman ya. Sorry teman-teman ya. Ini kayaknya banyak yang gangguin nih. Nggak benar nih. Oke, nah sudah saya notifkan. Yap, teman-teman betul. Kita jangan hiraukan chat tadi ya. Sudah saya kick orangnya dan
Ini sudah saya nonaktifkan dulu chatnya. Nanti kalau memang kita perlu chat, baru kita aktifkan kembali. Oke, sampai mana tadi? Nah, sebagai seorang trader, tugas kita adalah untuk mencari teknik atau menguasai sebuah teknik yang probabilitasnya cukup tinggi supaya kita bisa profit di market ini. Oke teman-teman, jadi malam hari ini saya hanya akan men-sharingkan sebuah teknik yang populer digunakan, yaitu supply dan demand. Oke teman-teman ya. Jadi 3 hal ini kita akan belajar hari ini. Kemudian besok kita akan belajar mengenai 2 hal. Yang pertama adalah finger pointing up atau down, kemudian picture perfect zone. Ini 2 hal yang saya pelajari khusus dari guru saya, yang mungkin teman-teman tidak akan temukan dimanapun nih. Ini adalah formasi khusus nih. Nanti biasa kita belajar. Setelah kita belajar apa itu basic formasi, berapa banyak candle untuk sebuah formasi supply demand yang baik, dan syarat untuk menambah probabilitasnya. Oke teman-teman, siap ya? Oke, anyway, saya ingatkan kembali, nanti di akhir ini saya juga akan berikan kuis ya, buat teman-teman yang bisa menjawab dengan cepat dan benar, akan saya kasih 100.000 untuk 1 orang pemenang. Oke, stay tune teman-teman. Next, kita lanjut. Yang pertama, kita akan bahas mengenai formasi teman-teman. Formasi dalam supply dan demand di Forex. Kita akan mulai dengan formasi A, formasi supply. Apa itu supply? Supply adalah ketika harga bergerak turun. Formasinya adalah drop, base, drop. Seperti ini teman-teman. Ini adalah contoh formasi dari sebuah supply. Drop, base, drop. Nah, gimana nih cara mengenalinya? Jadi teman-teman, formasi supply dan demand itu terdiri dari namanya candle leg yang panjang, kemudian candle base yang kecil, kemudian disambung dengan candle leg kembali. Kenapa disebut drop base drop? Karena dia simple. Drop, oke, turun, ya, turun, drop. Base, dia berhenti sebentar, membentuk base atau ya terminal lah. Dia ngetem dulu bentar nih, harga ngetem. Harga turun, kemudian harga ngetem bentar di sini, maka kita sebut dia sebagai candle base. Kemudian harga turun kembali, drop. Itu formasinya teman-teman. Untuk formasi pertama, formasi supply. Nah, apa yang bisa kita lakukan di sini, Mas Rian? Jadi, kalau kita menemukan formasi seperti ini, maka ada kemungkinan teman-teman, ingat kata kunci kemungkinan besar ketika harga naik kembali ke sini, maka dia bisa turun kembali. Jadi ketika teman-teman menemukan formasi seperti ini, teman-teman akan mark base-nya, candle base-nya teman-teman, ingat. Candle base-nya. Jadi mark di sini, disinilah area kita untuk mencari posisi sell. Nah, gimana teman-teman ciri candle base itu? Candle base itu ciri-cirinya adalah dia memiliki shadow yang lebih panjang dan 50% lebih panjang daripada total candle-nya. Tentu bisa lihat. Shadow-nya kan panjang nih. Kan? Nah, total candle keseluruhan ini, mana lebih banyak? Shadow atau body? Oke, buat teman-teman baru ini body namanya ya. Ini body, ini shadow. Oke, ekor. Nah, mana lebih panjang? Shadow kan? Ini kan ini sini, udah lebih 50% dong dari total keseluruhan candle. Makanya ini kita sebut dengan candle base. Nah, untuk candle leg in, ini kita sebut leg in karena dia masuk, leg in, kemudian base, kemudian leg out. Nah, untuk candle leg out, dia kebalikannya teman-teman. Candle-nya, body-nya menguasai lebih dari 50% dari total candle. Lihat nih, ini body semua kan. Ini dari sini ke sini body nih. Candle-nya cuma segini. Oke? Sorry, shadow-nya cuma segini. Jadi ini kita sebut dengan candle leg in, base, leg out. Drop, base, drop. Oke? Bisa dipahami teman-teman ya. Drop, base, drop. Oke? Kita lanjut ke formasi kedua.
Formasi kedua, formasi supply lagi. Artinya tetap kita, pada saat supply kita mencari sell. Formasi kedua adalah lagging, rally, base, drop. Oke teman-teman, sama. Konsepnya sama. Halo, suara saya jelas ya? Saya udah bilang gak ada suaranya nih. Teman-teman bisa respon? Nah, jelas ya, oke. Mungkin nanti di setting sama... Oke, nanti coba dicari-cari ya, teman-teman yang gak ada suaranya. Oke, kita lanjutkan. Jadi, supply ini, formasi keduanya adalah rally, base, drop. Sama, tadi kan drop, base, drop. Ini adalah leg rally, artinya naik, rally, kemudian dia membentuk base. Lihat, shadow-nya menguasai 50% lebih daripada total candle. Sangat jelas ya, ini base. Kemudian dia drop kembali. Ini disebut rally base drop. Jadi ketika harga nanti turun, nah kita akan tandai di sini sebagai area base, sebagai area supply kita. Ketika harga kembali naik, oke, kita mencari sell di sini. Oke, gitu teman-teman. Sederhananya seperti itu. Teman-teman coba pahami dulu formasinya. Ini formasi yang sangat sederhana. Nanti di real market, teman-teman akan temukan lagi berbagai macam formasi yang mungkin sebenarnya basicnya sama, tapi agak sedikit berbeda bentuknya. Nanti kita lihat sama-sama teman-teman. Oke, itu ya. Jadi untuk formasi supply itu ada dua. Hanya ada dua. Drop, base drop, drop, base drop, oke, drop, base drop, kemudian rally, base drop, naik, rally, base drop, oke, ini turun, turun. Nah, terus saya tanya, terus candle base-nya ini boleh warna apa, Mas Rian? Candle base-nya ini bebas berwarna apapun, asalkan tetap mengikuti rule-nya, yaitu dia memiliki shadow yang melebihi 50% dari total keseluruhan candle. Oke, teman-teman ya. Nih, jadi walaupun ini hijau, biru, merah, tetap nggak ada masalah. Yang penting tetap adalah candle base, yaitu memiliki shadow yang panjang, gitu teman-teman. Kita akan mark dari shadow-nya. Oke, paham ya untuk zone supply-nya atau zona sell. Nah, kemudian kita lanjut. Gimana buy? Untuk buy, kita mengenal area demand, yaitu kebalikannya teman-teman. Rally, base, rally. Oke. Untuk area ini, ketika harga naik, kita akan mark area ini. Kemudian, pas harga turun, kita akan mencari posisi sell. Buy. Begitu teman-teman. Jadi secara teori hanya kebalikannya. Hanya kebalikannya saja. Oke? Ingat, rally, base, rally. Maka kita akan buy. Candle-nya kebetulan warna biru. Walaupun ini warna merah, asalkan dia tetap memenuhi syarat untuk menjadi base, tetap aman teman-teman. Tetap bisa kita consider sebagai formasi dari rally base rally. Oke. Lanjut. Formasi demand yang kedua, yaitu ini bisa tebak rally base drop. Sorry. Drop base rally harusnya. Ini belum salah nih. Oke. Drop base rally harusnya. Salah ya teman-temannya, sorry. Ini harusnya drop base rally. Oke.
Hmm. Oke, ini saya coret dulu. Nice. Oke, teman-teman ya. Ini adalah drop base rally. Oke, drop. Kemudian bentuk candle base. Nah, ini biasanya biru nih. Kemudian dia rally. Maka apa yang kita lakukan, teman-teman? Ketika dia menginjak area ini, dia naik, kemudian dia turun, maka kita akan mencari posisi buy. Oke, teman-teman. Bisa dipahami ya? Jadi nggak terlalu susah. Oke, bisa dipahami ya? Kita lihat. Nah, ini dia. Teman-teman bisa baca kembali kalau teman-teman masih belum paham. Candle leg in, leg out, leg in, leg out. Ingat, leg in, leg out, leg in, leg out. Body lebih besar 50% dari total panjang candle. Oke. Candle base ini yang penting. Candle base-nya, body candle lebih kecil 50% dari total panjang candle. Tidak peduli warnanya. Warnanya tidak berpengaruh. Nah, ini berlaku time frame mana? Di semua time frame, teman-teman. Ketika teman-teman melihat chart teman-teman, dan teman-teman menemukan formasi seperti ini, time frame berapapun, bahkan M1, D1, week 1 sekalipun, kalau teman-teman menemukan formasi seperti ini, coba ya teman-teman tandai. Tandai sini, ke sana. Teman-teman akan lihat, ketika harga kembali, akan sangat besar kemungkinan harga akan merespon dan turun. Akan sangat besar kemungkinan, teman-teman. Ingat, probabilitasnya besar. Kenapa, teman-teman? Apa alasannya? Kenapa ini kita sebut sebagai area supply? Kenapa ini sebut area demand? Kenapa ini supply? Kenapa ini demand? Kenapa, teman-teman? Karena yang bisa menggerakkan harga ketika terjadi penurunan tajam seperti ini, signifikan kan ini? Ini keras nih turunnya. Langsung satu candle keras. Ini juga candle naik keras nih. Full. Siapa yang bisa menggerakkan market ini, teman-teman? Yang bisa menggerakkan market ini adalah institusi atau bank-bank besar. Oke, teman-teman. Kita sebagai retail trader tidak akan pernah bisa menggerakkan market. Nah, ketika terjadi movement yang besar seperti ini, setelah dia base, maka kita bisa berasumsi bahwa di sini terdapat order yang sangat besar. Sehingga pada saat harga kembali ke origin dari order tersebut, asal dari order tersebut, maka masih ada tersisa order-order sell-nya dari institusi tersebut. Sehingga kita berekspektasi dia akan turun kembali. Seperti itu teman-teman logikanya di belakang formasi ini. Jadi kalau teman-teman melihat sebuah candle yang drop, satu candle, lihat originnya. Pasti originnya adalah sebuah base. Maka disitulah tempat kita untuk mencari posisi. Apakah itu sell, apakah itu buy. Ya teman-teman ya, cukup jelas ya. D mana tuh D? Apa maksudnya D? Oke. Yang D body leg in kecil nggak apa-apa. D, sorry, D itu apa ya? Maksudnya D apa? Biar clear nih. D itu apa maksudnya? Bagian D. Oh, sorry. Oh iya, bagian D. Nah, bagian D ini teman-teman, teman-teman bisa lihat. Ini saya sebut dengan barely. Ini adalah drop. Jadi ini kalau kita lihat secara kasamata, oh sorry, sepertinya ini kurang lebih lah ya. 50%. Jadi badinya harusnya lebih besar dikit biar lebih clear ya. Ini contohnya kurang jelas nih. Jadi kita lihat lagi teman-teman. Harusnya dia tetap body lebih besar 50% dari total keseluruhan candle teman-teman. Sama seperti ini teman-teman lihat. Maka ini. Ini. Nah ini adalah, oh ya sorry ini demand juga teman-teman. Sorry salah. Pantas lah bingung ya. Ini belum kehapus nih. Ini demand juga demand. Sorry. Ini demand. Jadi kita akan buy di sini. Ketika harga naik,
turun, kita akan buy. Ini adalah demand. Drop base rally. Oke? Sorry ya teman-teman ya. Ini kemarin. Oke. Nanti nggak step nih. Oke, demand paham ya? Ya, betul-betul. Mantap teman-teman udah paham ya. Oke, saya salah ini selektif. Harusnya demand. Demand. Drop base rally. Oke, ketika harga naik, turun, maka dia akan naik kembali. Oke, untuk formasi bisa dipahami teman-teman ya. Di next slide kita akan lihat formasi-formasi yang ada di chart. Oke, next. Nah, kalau ini gimana teman-teman? Lihat. Apakah ini termasuk dalam formasi drop supply atau demand? Ada yang bisa jawab untuk yang ini? Termasuk nggak supply dan demand? Ya, betul. Oke. Untuk ini teman-teman, kita tetap bisa mengconsider dia sebagai supply. Kenapa? Lihat nih. Drop. Oke. Kemudian dia membentuk base. Right? Drop. Base. Drop. Maka kita tandai area ini sebagai base-nya. Ketika harga naik kembali, kita expect dia akan turun. Kenapa? Karena terjadi penurunan yang sangat besar di sini. Maka kita tahu bahwa institusi sedang masuk di sini. Maka kita akan mencari origin dari area tersebut sehingga kita bisa ikut institusi untuk jual. Ya, teman-teman mantap nih. Udah paham nih. Oke. Bagaimana sebelahnya? Apakah termasuk? Nah, kalau untuk sebelahnya teman-teman, sebenarnya saya kurang suka formasi seperti ini. Ini sebenarnya bisa juga sih disebut dengan supply, karena dia drop, dia ada dropnya, kemudian dia bentuk base. Oke, ini base. Dia ada drop. Tapi ini kurang clear, karena dia ada juga rally di sini. Jadi sudah drop, kemudian dia rally lagi, kemudian dia base, 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 drop. Jadi kurang clear. Jadi area seperti ini sih sebaiknya dihindari karena kurang clear. Tradinglah pada area-area yang teman-teman bisa kenali dengan jelas. Apa itu maksudnya kenali area-area yang bisa langsung dengan jelas? Jadi kalau teman-teman lihat langsung, teman-teman bisa tahu, oh ini langsung supply, oh ini langsung demand. Jadi nggak perlu lagi dikira-kira, ini supply demand ya, ini supply atau demand ya. Jadinya bingung nih. Oke lah nih, drop base, drop. Tapi ini rally base drop juga. Jadi mana nih? Nggak clear nih. Jadi saya tentu hindari trading di area seperti ini. Masih banyak kok chart yang lain, masih banyak time frame yang lain, teman-teman bisa buka, teman-teman bisa cari area-area yang clear, yang teman-teman bisa langsung lihat dan tidak mengira-ngira. Oke, kita lanjut. Nah, gimana kalau gini teman-teman? Lihat nih, teman bisa lihat ya. Apa ini? Candle apa ini? Ya, candle leg in, ya, drop. Kemudian dia bentuk apa? Base. Oke, kemudian dia drop. Kemudian base lagi. Kemudian dia drop lagi. Kemudian base lagi. Right? Kemudian drop lagi. Nah, ini apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan di sini? Karena teman-teman pasti temukan nih area ini. Pasti ada di market. Ini lebih jelas ya. Lihat nih. Ada 3 area supply. 1, 2, 3. Yang mana teman-teman ambil? Coba, mau area A, B, atau C?
Yang mana kira-kira teman-teman mau ambil? Aduh, datang lagi dia. Oke, sebentar ya. Ini mengganggu nih. Nggak kondusif jadinya. Sorry ya teman-teman. Oke, udah di remove. Sip. Oke, saya butuh teman-teman jawab soalnya nih. Oke, coba teman-teman pilih mau area A, B, atau C. Supply C, A, C, A. Oke. Nanti saya jawab ya Bang Oneme ya. Nanti simpan pertanyaan di Q&A ya. Ini ada pertanyaan jawabannya. Semuanya pilihan terdekat. Ketiganya, oke. Teman-teman, saran saya sebenarnya kalau teman-teman punya 3 area seperti ini, satu yang bisa teman-teman lakukan, teman-teman pilih ya. Ini semua kan probabilitas. Jadi saya kasih teman-teman probabilitas yang mana teman-teman nyaman itu yang teman-teman lakukan. Pertama, teman-teman bisa tandai full areanya. Ambil semua. Oke? Teman-teman merasa yang terlalu besar, teman-teman bisa kecilkan dengan mengambil area yang terakhir. Oke. Resikonya apa? Kalau teman-teman ambil yang terakhir, bisa jadi dia merespon di area yang ini, terus dia drop. Bisa jadi merespon di area yang kedua, drop. Atau bisa jadi merespon di area ketiga, dan drop. Atau teman-teman bisa tanda ambil semuanya. Risikonya apa? Ya, SL teman-teman jaraknya jadi besar. Kayak gitu. Nah, atau cara ketiga, teman-teman tandai semuanya. Oke. Kemudian teman-teman tunggu. Ya, betul. Nunggu konfirmasi di setiap area. Ketika dia turun, oke, naik. Nah, lihat nih, gimana konfirmasi. Konfirmasinya sudah saya jelaskan tuh di video minggu lalu. Bisa teman-teman gunakan candlestick pattern, bisa teman-teman temukan doji. Doji itu namanya base ya, yang teman-teman sell. Atau teman-teman tunggu engulfing, buat teman-teman sell. Atau teman-teman menggunakan chart pattern. Misalkan ketika dia masuk, dia bentuk double top, teman-teman bisa sell. Atau Quasimodo. Quasimodo ini teman-teman tahu ya Quasimodo ya. Seperti ini, dia naik dan dia turun, kemudian dia naik, dia drop. Jelek kali ya, bentar ya. Saya perbaiki dulu biar lebih clear. Ini ke sini, dia drop, dan dia naik lagi, seakan-akan membentuk tren, tapi dia break trennya, dan dia kembali. Dan dia akan sell. Oke. Ini teman-teman, yang bisa teman-teman lakukan. Either teman-teman menunggu chart pattern, atau candlestick pattern, atau teman-teman langsung aja pasang pending order sell di sini. Atau di sebesar ini, boleh. Teman-teman tes, teman-teman backtest, biar teman-teman yakin. Jadi sebentar teman-teman backtest, teman-teman belajar, teman-teman bisa ikut sinyal. Jadi sambil belajar, sambil dapat profit. Itu teman-teman, ya. Jadi nggak buang-buang waktu. Belajar plus dapat profit dari ikut sinyal. Oke ya. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi. Nah, lihat teman-teman. Harga ternyata merespon di area terakhir setelah bentuk apa ini? Doji. Doji langsung sell. Itu dia. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ketika harga naik ke sini, langsung drop dengan tajam. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di chart teman-teman, pasti teman-teman lihat deh. Setiap ada pembalikan harga seperti ini. Teman-teman lihat ke kiri, look to the left. Pasti ada sesuatu yang membuat dia turun. Nah, ini teman-teman, ini membuat dia turun. Kalau teman-teman zoom in, kebetulan ini H1 ya. Kalau teman-teman zoom in ke dalam, misalnya teman-teman lihat M15, M5, pasti teman-teman akan menemukan formasi-formasi supply demand lagi teman-teman. Either itu cek
Cek, cek. Halo, dengar suara saya jelas ya? Ya, either itu adalah supply yang drop base drop atau rally base drop. Temukan salah satunya di sini, di dalam area ini. Gitu, teman-teman. Jadi, untuk time frame, teman-teman jangan bingung. Area ini berlaku di formasi ini berlaku di semua time frame. Seperti saya jelaskan tadi, teman-teman lihat, lihat ini. Ini kan terjadi pembalikan harga. Kalau teman-teman look to the left, lihat ke kiri, apa yang membuat dia turun? Ini kan, areanya ini. Oke, candle ini ya. Teman-teman zoom in ke dalam candle biru merah ini. H1 ini ya, kebetulan. Kalau teman-teman zoom in, teman-teman akan menemukan areanya. Area yang seperti yang saya jelaskan lagi. Either dia drop base drop atau rally base drop. Teman-teman akan temukan itu di dalam sini. Itu saya berani jamin. Karena harga berbalik itu pasti ada penyebabnya. Kenapa? Seperti yang teman-teman clear. Saya tadi screenshotnya ini nggak full ya. Ini kemudian bisa ada rally, base, rally. Kemudian harga turun, apa yang terjadi? Balik. Walaupun nggak banyak. Nah, kenapa saya bilang kita butuh stop loss? Karena semuanya kembali kemungkinan. Lihat nih, ini clear kan? Ini adalah drop base drop. Ketika harga masuk, dia out sedikit, kemudian dia drop. Teman-teman bisa tunggu konfirmasi, itu teman-teman akan selamat, atau teman-teman langsung pasang direct pending order di sini, teman-teman akan SL. Ya, nggak apa-apa. Itu adalah probabilitas sebagai seorang trader. Ini dipakai untuk semuanya. Kok ada teman-teman bilang yang nggak ada suaranya ya? Halo, kayaknya ada nih. Saya biasa aja sih. Oke. Nah, itu teman-teman. Apa tadi? Saya mana ini? Oh, ini bisa dipakai di semua time frame, semua currency, semua pair, semua gold. Teman-teman bisa pakai di semuanya. Di semuanya teman-teman bisa pakai. Jadi tidak terbatas. Teman-teman lihat chart teman-teman. Chart apapun itu, currency apapun, pasti akan teman-teman temukan formasi seperti yang tadi di pertama tadi. Yang ini. Ini. Pasti teman-teman temukan. Drop base drop untuk supply, rally base drop untuk demand. Untuk supply. Kemudian untuk demand kita ada rally base rally. Ini. Kemudian untuk demand lagi, ini drop base rally. Oke, turun, base, kemudian rally. Pas kembali, kita tunggu konfirmasi dan buy. Oke, kita lanjutkan. Gimana teman-teman? Pembahasan malam ini seru nggak? Nah, untuk SL bisa nanti kita ini ya. SL-nya itu pertanyaan bagus tuh SL. SL-nya, either teman-teman pasang beberapa pips di atas ini, di atas area supply atau demand-nya. Tidak ada aturan pasti, teman-teman bisa pakai beberapa pips, atau teman-teman bisa pakai 2 kali lebar area. Oke, jadi lebar area ini teman-teman kalikan ke atas, jadi di sini asal teman-teman. Atau teman-teman pakai beberapa pips di sini, di atasnya. Tidak ada masalah teman-teman. Ya, itu. Kalau teman-teman menggunakan konfirmasi, berarti di beberapa pips di atas candle konfirmasi teman-teman. Gitu ya. Mantap. Oke, lanjutkan ya. Oke, sebentar. Udah jelas untuk SL tadi ya. Jadi SL-nya pasang di sini, di beberapa beberapa pips di atas candle base-nya, atau teman-teman 2 kali areanya. Oke. Take profit gimana Bang? Take profit bisa 1:1. 1:1, atau teman-teman ambil take profit di ini. Misalnya gini teman-teman. Seberapa jauh harga meninggalkan base-nya. Lihat, ini kan base-nya nih. Seberapa jauh harga sampai sini kan. Oke. Ketika dia balik, take profit teman-teman bisa teman-teman ambil di sini. Di tempat seberapa jauh dia pergi. Paham ya? Gimana bahasanya benar?
Jadi ini di sini di structure terakhir, low terakhir. Kalau supply ya. Jadi di sini, ini kan harga kan drop, base drop, drop sampai sini, kemudian naik tuh, naik. Nah, sampai seberapa jauh dia drop sebelum dia kembali? Kalau udah set kembali, TP kita bisa kita setting di sini. Nah, gitu teman-teman. Oke? Atau bisa teman-teman fixkan 1:1 boleh, nggak ada masalah. Teman-teman coba aja. Kita harus bekerja teman-teman. Kita harus melakukan backtesting. Kita harus lihat apa yang terjadi di masa lalu supaya kita bisa meningkatkan probabilitas kita untuk benar di masa depan. Seperti itu. Next, kita lanjutkan. Nah, sekarang nomor 2 nih. Berapa banyak candle base-nya Bang Rian sebaiknya? Base terbaik itu adalah 1-3 candle. Seperti ini. Lagi, base-nya kita hitung 1, 2, 3. Leg out. Leg out. Ini contoh yang bisa meningkatkan probabilitas kita. Teman-teman, sorry ya, mungkin teman-teman perlu lebih, ya nanti saya ulang videonya bisa diminta, nanti kita akan share. Nah, ini bisa dipakai di time frame berapapun dan juga pair apapun, teman-teman. Jadi tidak terikat pada time frame. Oke, sekali saya bilang ya, tegaskan bahwa formasi ini teman-teman bisa dapatkan di time frame manapun, di currency apapun. Nah, sekarang berapa banyak nih candle base-nya, Mas Rian? Nah, ini. Base terbaik formasinya jika base-nya ada 1-3 candle base. Seperti ini. Rally, base 1, 2, drop. Rally, base, drop. Supply, legend, oke, 1, 2, 3 masih baik. Nah, basic kurang baik jika sudah lebih dari 3. Ini sudah banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Makin banyak biasanya makin low probabilitas. Itu teman-teman bisa cek. Karena ini adalah teori yang sudah dipatenkan. Jadi sudah ada tuh orang-orang yang melakukan ini terlebih dahulu, sehingga mereka membuatnya menjadi sebuah ilmu, dan mereka sharingkan. Tapi kalau teman-teman perlu pembuktian, silahkan teman-teman coba sendiri di chart. Look to the left, lihat. Oke, datang lagi dia. Ini siapa sih ya? Menyebalkan. T sekarang namanya. Hmm. Bentar ya teman-teman ya. Saya remove dulu nih orang. Enggak ketemu loh namanya. Oke lah. Bentar ya. Saya cari dulu nih orang. Ini udah nggak ada ya. Oke. Kita lanjutkan. Jadi ini adalah teori yang sudah dipatenkan teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek, bisa backtest, lihat apa yang terjadi di belakang. Oke, teman-teman paham ya. Jadi base-nya tidak peduli warnanya, yang penting tetap 50% lebih kecil daripada total keseluruhan candle badinya ya. Dan nih, panjang-panjang nih shadownya. Ini base nih. 1, 2, 3 terbaik. 1-3 adalah yang terbaik. Sedangkan lebih dari 3 itu sudah kurang baik. Kurang bagus lah probabilitasnya. Lanjutkan. Nah, sekarang kita ketiga. Syarat untuk meningkatkan probabilitasnya. Tadi yang sudah tuh, formasi, kemudian jumlah base. Nah, sekarang syaratnya. Apakah, pertanyaan pertama, apakah dia break structure? Apakah dia nge-break structure? Teman-teman lihat, kalau ada sebuah supply yang nge-break structure, ini structure kan, ini kan high nih. Dia rally, base, 1-2 base-nya, breakout. Ketika dia break structure, maka dia meningkatkan probabilitasnya untuk bisa melakukan namanya pembalikan harga di sini. Ketika turun, maka dia akan naik sebentar. Nah, di sini juga terjadi namanya break of structure. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini ada yang unik teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, perhatikan baik-baik.
Ini perhatikan baik-baik ya. Ini kan drop. Oke. Kemudian di sini base. Right? Sorry. Di sini base. Di sini. Base-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini adalah drop, teman-teman. Teman-teman jangan salah. Meskipun dia kecil, tapi dia memenuhi syarat, teman-teman. Dia full body semua. Jadi teman-teman jangan lihat besar kecil candle, tapi lihat shadow-nya. Drop, base, drop. Ketika harga balik, maka dia turun. Nah, lihat. Dia nge-break structure yang ini. Break. Ini apa? Dari base, drop. Lihat, meskipun dia candle-nya banyak, seperti saya bilang tadi, dia semakin banyak, semakin kurang probabilitasnya. Tapi ini semua tetap tergantung probabilitas, teman-teman. Lihat, dia sudah break structure yang ini. Intinya dia mau untuk berganti tren. Maka base yang ini pun bisa bekerja dengan baik. Lihat, drop, in, langsung drop. Jauh. Jadi, teman-teman bisa perhatikan bahwa base yang baik itu, jika dia membreak structure. Ini juga bisa disebut dengan area supply. Lagi base, breakout. Dia sentuh, dia ada sedikit reaksi di sini. Oke, reaksi. Kemudian di SL. So, oke. Semuanya adalah probabilitas. Teman-teman harus cek, teman-teman harus banyak-banyak backtest, banyak-banyak melihat formasi yang terjadi di market. Penting minimal teman-teman sudah kenal tuh formasinya. Apa itu drop base drop, rally base rally, teman-teman bisa belajar dan lihat, look to the left untuk melihat formasi mana dan kira-kira kapan waktu terbaik untuk teman-teman bisa sell dan buy di area supply dan demand. Oke. Next kita lihat selanjutnya. Nah, ini juga bagus nih teman-teman. Mana nih? Oke. Dia break structure. Ini high, turun, kemudian dia drop, base, rally, break structure, harga kembali, harga mantap. Seperti saya bilang ya, seberapa jauh harga meninggalkan market. Seberapa jauh harga meninggalkan base sebelum kembali. Maka di sini teman-teman bisa pasang TP-nya. Just before market drop, kita sudah TP di sini. Right? Jadi TP-nya di sini, clear ya. TP-nya di sini. Di seberapa jauh harga meninggalkan market. Oke. Yang bergabung bisa enjoy ikuti dulu ya. Oke, saya sarankan teman-teman gabungnya tepat waktu karena kita selalu mulai tepat waktu jam 8.00. Ada suaranya. Ada kan suaranya? Gas, teman-teman, silakan. Komen dong, suaranya ada kan? Nah. Oke, next kita lanjutkan. Nah, ini dia, teman-teman lihat. Ini contoh yang gagal nih. Meskipun dia gagal, nampak gagal teman-teman ya. Tapi sebenarnya dia memberikan sebuah reaksi dulu sebelum dia gagal. Ya kan? Dia break, lagi B1234, oke, lumayan. Out, kembali, reaksi sedikit. Ternyata dia bereaksi dengan supply yang ini. Supply yang ini. Oke, yang itu. Yang ini maksud saya. Oke. Drop, base, drop. Balik, langsung turun. Oke. Structure, aduh. Nah, ini harus kembali ke pembahasan minggu lalu nih, pembahasan structure. Nanti ya teman-teman ya. Mungkin ada kesempatan lewat waktu kita bahas lagi structure dari awal. Bisa di semua time frame, teman-teman ya. Bang Fajar bisa di semua time frame, semua pair, semua currency, semua gold juga bisa semuanya. Berlaku di semuanya. Teman-teman tinggal lihat aja formasi seperti ini, pasti dia memberikan sebuah reaksi. Pasti ada. Kecil, pasti ada.
Itu teman-teman, informasi saya tidak cukup. Teman-teman harus belajar namanya structure. Ya, oke kita lanjutkan. Nih, sama teman-teman. Dia break previous high and low. Kemudian teman-teman lihat respon langsung buy. Ya, clear ya teman-teman ya. Clear ya. Oke, ini juga. Nah, probabilitas syarat meninggalkan probabilitas yang kedua adalah apakah dia ada di area resistance become support atau support become resistance. Nih, kayak ini. Ini kan structure dan juga sekaligus support kan. Dia break, dia berada di areanya drop. Dia ini adalah resistance, dia break, dia berada di areanya masuk rally. Jadi teman-teman bisa consider dua hal. Yang pertama, apakah dia break structure, dan yang kedua, apakah dia ada di area resistance become support atau resistance support become resistance. Itu teman-teman bisa gunakan untuk menambah probabilitasnya. Oke. Paham ya teman-teman ya? Nah, ada pertanyaan? Silakan. Kalau teman-teman ada yang belum paham, ada yang mau tanyakan seputar ini, kita belajar pelan-pelan. Silakan teman-teman, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Sebelum saya kasih kuis, nanti akan ada hadiahnya. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya. Nah, apa yang belum jelas atau sudah jelas? Sepertinya sih cukup mudah ya, cukup jelas. Mesti ngulik, ya betul, mesti ngulik graf. Teman-teman bisa lihat historical, teman-teman bisa lihat historical ke belakang, lihat formasi-formasi yang saya sudah jelaskan tadi, drop base drop, rally base drop base rally, untuk bisa teman-teman lihat sebenarnya apa sih yang terjadi di market. Nih, formasinya saya tunjukkan kembali ya. Drop base drop, untuk yang supply, maka formasi di sini. Rally base drop, formasi di sini. Ketika dia turun, kita mau sell. Kemudian rally base rally, ketika dia naik, turun lagi, kita mau buy ke atas. Ini juga adalah drop base rally. Ketika dia sudah naik, dia turun, kita mau buy ke atas. Mantap, mantap. Oke, mantap. Mulai paham ya. Oke, pelan-pelan yang masih susah cerna, pelan-pelan. Teman-teman, praktek aja. Latih matanya untuk melihat formasi-formasi seperti ini. Latih matanya. Teman-teman akan temukan formasi seperti ini kok. Pasti teman-teman temukan. Karena memang inilah yang terjadi di market. Semua pembalikan-pembalikan yang terjadi di market itu karena ada itu. Nah, untuk ini teman-teman, misalnya teman-teman menemukan yang seperti ini, saran saya teman-teman tinggalkan aja. Karena ini ribet. Kita nggak mau ribet jadi trader. Kita mau yang sederhana, yang langsung lihat kita langsung paham, yang clear. Jangan menerka-nerka, jangan memaksakan trade. Itu prinsipnya. Dan selalu gunakan stop loss. Untuk stop loss dan TP sudah paham ya teman-teman, tadi saya sudah jelaskan ya. Kita menaruh beberapa pips di atas areanya. Atau teman-teman bisa taruh 2 kali areanya. Oke? Untuk TP bisa tertuliskan 1 atau seberapa jauh harga meninggalkan sebelum kembali ke area supply atau demand. Ya, clear ya? Oke, mantap. Sebenarnya waktunya sudah tidak banyak teman-teman untuk kita praktik live chat. Kita akan lanjutkan besok untuk formasi yang lebih advance lagi. Nah, sekarang siapkan diri teman-teman. Saya akan adakan kuis nih. Satu pertanyaan untuk satu orang yang paling cepat dan benar menjawab. Oke? Bentar, saya buka dulu. Jadi ini teman-teman, teman-teman ini ya, apa namanya, simak ya. Jadi untuk jawab kuis ini, teman-teman jawab dalam satu chat ya, jangan dipisah chatnya. Akan ada 2 pertanyaan, teman-teman jawab dalam satu chat, jangan dipisah chatnya. Oke ya, paham ya? Nah ini soalnya nih, yang paling cepat dan yang paling benar akan saya berikan hadiah 100.000 rupiah. Siap ya? Ini nih. Nah, coba teman-teman lihat. Yang di candle nomor berapa saja,
teman-teman akan pasang posisi sell. Di candle berapa saja, terus candlenya ya, nomor candlenya, misalnya 12 atau candle 67. Oke, di candle berapa saja dan posisinya apa? Oke, dan itu adalah apa? Maksudnya informasinya adalah apa? Oke, belum ada yang benar. Belum, belum, belum. Oke, sip, sip. Oke, teman-teman, saya sudah dapatkan jawabannya yang benar. Sudah ada yang menjawab dengan benar. Nah, teman-teman, ini dia jawaban yang benar. Sorry. Nih. Di candle 3 dan 4, teman-teman. Kenapa? Dan itu adalah drop base drop ya. Kenapa? Karena ini adalah candle cuma 2 formasinya. Cuma 2 candle base-nya. 1, 2. Drop base drop yang di bawah, oke juga. Tapi ada 4. 1, 2, 3, 4. Seperti saya jelaskan di atas, kalau teman-teman menemukan yang drop base ini kan drop base drop kan, teman-teman bisa ambil semuanya, atau teman-teman ambil yang di atasnya. Kenapa? Karena ini lebih tinggi probabilitasnya, teman-teman. Jadi untuk yang beruntung ini John. Saya direct message ya. Silakan PM, nanti akan dapat PM di Telegram ya. Nanti akan dapat hadiah dari Rian. Oke, saya sudah DM pemenangnya. Mantap. Oke, teman-teman. Seperti itu saja malam ini untuk edukasinya. Ingat teman-teman, besok kita akan lanjutkan materi pembahasan malam hari ini dengan hal yang lebih clear lagi, lebih dalam lagi. Oke, nah teman-teman, kalau teman-teman mendapatkan manfaat dari malam hari ini, oke, sorry. Teman-teman bisa kasih dong responnya. Oke, mantap. Terima kasih Bang Ria. Terima kasih kembali. Besok jangan lupa teman-temannya, kita akan membahas hal yang lebih detail lagi, yang lebih expert lagi, yang lebih advance lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Besok jam 8 tepat ya. Sebenarnya teman-teman saya undang untuk hadir tepat waktu, karena kita selalu mulai jam 8.00. Oke, ya mantap. Oke, thank you teman-teman. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya matikan. Oke, tuh John jangan lupa ya, direct message ya. Bye teman-teman.